Halo, selamat siang. Hari ini hari Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Saya hari ini kembali memperlihatkan aktivitas tongkang yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, kebetulan tadi pagi sampai siang ini satu pun tongkang tidak ada yang melintas di bawah jembatan. Saya nggak mengerti. Ini fenomena apa gitu ya? Apakah tidak dapat muatan atau batu baranya belum ada yang beli atau gimana? Siapa tahu ada yang tahu, tolong komentar di kolom komentar. Nah, untuk hari ini ya, saya kembali review mengingatkan masa lalu. Dulu di Samarinda ramai aktivitas kayu log. Nah, seperti yang begini. Ini aktivitas kayu log. Di bawah tahun 2000 lah ya. Di bawah tahun 2000 Samarinda sangat ramai. Nah, ini kayu-kayu log nih. Saya nggak tahu kayu log ini diambil dari mana. Ya. Kayu lognya ini diambil dari mana? Saya nggak kurang ngerti. Yang jelas di bawah tahun 2000 aktivitas kapal kayu ya yang narik rakit pada saat itu cukup ramai. Cukup ramai karena di Samarinda ini masih ada dua ya, Sumalindo sama Kalamur yang masih membuat kayu lapis gitu ya. Nah ini saya nggak ngerti ini dari mana gitu kan. Nah, pada saat zaman itu ini kapal-kapal yang menarik nih yang begini nih, narik-narik rakit gitu ya. Nah itu kita kembali ingat memori-memori yang udah lalu gitu kan. Itu jadi kalau anak cucu kita nanti buka, oh zaman dulu tuh begini gitu kan, karena transportasi itu mengandalkan laut atau sungai gitu. Nah ini coba lihat, ini rakitnya ini. Oh, kelihatannya kayunya 20 up sampai 60 lah ya kalau saya lihat ya. Saya kira-kira juga sih 20 sampai di 60 up ini kalau saya lihat. Panjangnya sih bervariasi ya ini. Kalau ini sudah bukan produksi HPH ya. Ini sudah izin IPK ini kalau saya lihat. Nah ini coba lihat. Nah, jadi pada zaman dulu ya, aktivitas Sungai Mahakam itu diramaikan dengan rakit-rakit yang begini nih, ya kan? Karena di bawah tahun 2000 itu, termasuk di posisi Big Mall itu, di situ perusahaan kayu lapis. Terus di daerah Sungai Lais juga ada. Terus daerah Palaran juga ada, kawasan Hartati juga ada, Sungai Kunjang Luabuah itu juga ada. Nah ini yang jaga rakitnya ini, dia bawa ketinting nih, jagain rakit. Takutnya ada ninja-ninja yang mutus-mutus rakit gitu kan. Nah ini ada yang jaga gini nih. Biasanya kalau malam mereka kasih obor atau tanda apa gitu kan di sudut-sudut rakit gitu ya. Nah ini kalau saya lihat kayunya masih cukup besar, 60 up nih ada ini ya. Yang besar, yang kecil nih saya lihat 25-20 lah ya. Itu kalau panjang sih bervariasi saya lihat ini. Nah ini. Jadi di zaman itu ya, di Samarinda itu diramaikan yang begini gitu kan. Jadi habis selesai ada yang jenis bansau gitu ya, bikin balok, bikin papan gitu kan ya. Ada juga lah yang kemarin yang larut-larut di sungai itu kan. Jadi orang-orang bikin rumah itu ya mungkin dananya terbatas, dia nungguin kayu-kayu yang larut tuh di sungai gitu kan. Diambil berenang dia ke tengah sungai gitu kan. Itu kalau enggak ya pakai perahu lah gitu kan. Nah itu. Nah ini jangan sampai ini anak cucu kita nggak tahu zaman dulu tuh bagaimana gitu kan.
bahwa di tempat kita itu cukup banyak kayu gitu kan. Sebelum ada sawit, sebelum ada batu bara, yang mendominasi itu kayu gitu kan. Nah itu, nah ini kapalnya yang bantu untuk mendorong nih dari belakang. Nah ini, nah terus di depan kita ini ada sekelompok ya tumpukan tongkang yang bermuatan batu bara ya. Kelihatannya mereka tunggu jadwal melintas itu, tunggu jadwal lintas mereka. Nah ini dari tadi saya udah monitor ya, dari tadi pagi aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam itu cukup kosong, tidak ada kalau saya lihat, tidak ada aktivitas, mau bermuatan mau yang kosongan nggak ada sama sekali gitu kan. Padahal cuaca tadi pagi itu cukup cantik tuh kalau kita mau buat video gitu kan. Kalau saat ini sih kita bisa dikatakan menghadap matahari nih. Ya nggak apa-apa lah, kita bela-belain sedikit gitu ya. Kita mendokumentasikan gitu kan aktivitas tongkang ya bermuatan emas hitam ya gitu kan. Ya, ini andalan dari Kalimantan Timur nih. Nah ini kapal pada saat zaman itu ya, pada saat zamannya hulu sungai itu menggunakan kapal-kapal begini nih, mau ke Melak, mau ke Kota Bangun, terus ke hulu sungai lah gitu kan. Ya saat ini sih masih ada gitu kan. Ini Barokah 2, Barokah 08, ini Samarinda Melak nih. Nah ini Samarinda Melak. Saat ini sih masih ada ya, karena kalau dari informasi yang saya dengar, jalan menuju ke Melak itu sekarang udah sangat jelek sekali gitu kan. Nah jadi untuk aktivitas barang gitu ya, itu lebih banyak menggunakan sungai mereka, karena kalau menggunakan truk mungkin biayanya kali ya yang cukup mahal gitu kan. Nah jadi ya ada dua alternatif. Kalau orang senang menggunakan lewat sungai ya lewat sungai gitu kan. Kalau orang menggunakan lewat darat ya lewat truk atau lewat pickup gitu kan. Nah ini jadi di depan kita ini juga ada bahan baku kertas ya, kayu kertas, kayu eboni, kayu akasia, kayu gamelina gitu kan. Itu bahan baku kertas yang ditanam perusahaan pada saat zaman itu PT Sumalindo ya, Samarinda Group. Sekarang udah pecah kongsi itu menjadi PT Asko dia. Nah jadi itu tanamannya di daerah Senoni itu ada, terus di daerah Sangkulirang itu juga ada ya. Jadi ceritanya grup dari Kiani itu, apakah Kiani yang membeli kayunya, terus yang menyiapkan bahan bakunya Sumalindo, saya nggak ngerti itu sistemnya mereka pada saat itu. Jadi grupnya Sumalindo ini nanam kayu GA, terus akasia, jati. Jadi usia tanam 8 tahun lebih itu ditumbang ya. Terus dibawa ke Kiani Kertas di Berau gitu kan. Cuma saya nggak tahu apakah sempat produksi PT Kiani atau enggak, saya nggak ngerti juga, karena tiba-tiba langsung tutup gitu ya. Nah ini bawa ini ya, oil bus ini ya, kelihatannya BBM deh ini ya, bukan dari CPO ya. PMI Abadi nama tongkangnya, PMI Abadi. Terus untuk oil busnya ini kelihatannya sih BBM nih kalau saya lihat, BBM ya. Saya nggak bisa bedakan nih antara SPOB dan oil bus. Itu antara SPOB dan oil bus nggak bisa bedakan saya masih itu, karena kalau SPOB itu kayak semacam LCT, dia jadi satu udah gitu ya, udah jadi satu dia. Nah ini kelihatannya mod BBM ya.
Nah ini udah mulain ya, udah mulain tongkang diperbolehkan dan melintas gitu kan. Rupanya tadi yang paling depan itu yang narik kayu lok ya, itu yang lebih depan karena rakitnya cukup panjang kalau saya lihat tadi. Kalau saya estimasikan mungkin ya kurang lebih 300-an kubik lah itu, sampai 500 kubik lah kalau saya lihat dari kayunya itu. Estimasi saya ya. Estimasi, siapa tahu ada yang punya lihat video saya, tolong nih komen aja. Gitu, karena kan panjangnya bervariasi ya. Nah ini nggak lama di depan kita ada tongkang bermuatan bahan baku kertas, kayu apa ya namanya, sebagian kapten sih ngomong ini ya bahan baku untuk kertas uang gitu ya. Ini diolahnya dia di pabrik di daerah Balikpapan. Kalau seperti gamelina, terus untuk jati, terus apalagi akasia, itu mungkin jenis-jenis kayu, jenis-jenis untuk bahan baku kertas ya, mungkin kertas kuarto lah ya, mungkin gitu. Nah karena untuk kayu bahan baku kertas ini kayu Gabon namanya. Mungkin kualitas seratnya itu lebih baik ya dibandingkan dibandingkan yang lain. Karena menurut saya sih semua jenis tumbuhan tuh bisa dibuat kertas, cuman perlakuannya yang beda-beda gitu kan. Perlakuannya yang beda-beda gitu loh. Itu saya pikir dulu itu bahan baku kertas uang tuh dari pelepah pisang apa sih namanya, saya pernah juga dengar waktu itu ya. Cuman jenis pisangnya beda sama pisang yang lain gitu kan, gitu. Karena sih memang kualitas kertasnya itu kalau dibandingkan dengan kuarto dia lebih agak kasar gitu kan, agak kasar. Mungkin di situ kali membedakan gitu kan. Itu kalau nggak salah ya. Itu. Nah ini di belakang tongkang yang bermuatan kayu Gabon ini, itu di belakang itu semuanya angkutan batu bara tuh, tongkang bermuatan batu bara tuh, gitu kan. Gitu. Saya juga tadi pagi agak bingung ya. Takbut Tunda itu juga nggak ada posisi di mana di seputaran jembatan gitu kan, karena nggak ada tongkang yang akan melintas gitu loh. Mau ke utara maupun yang ke selatan nggak ada gitu kan. Itu jadi tadi pagi tuh sebenarnya cantik banget kalau momen-momennya ada tongkang yang melintas, cuaca lagi mendung-mendung gitu kan, nggak kepanasan kita di jembatan, pas banget menurut saya gitu kan. Ya karena nggak ada ya udah dah. Jadi tadi setelah jam 12 saya kembali monitor di sekitaran depan Big Mall itu banyak sekali tongkang. Saya lihat gitu kan, makanya saya tunggu momennya gitu kan. Gitu. Ternyata mereka ada jadwalnya gitu ya. Gitu. Karena kita juga nggak bisa nentuin jadwal ya. Pagi apakah yang kosongan melintas atau yang bermuatan tuh nggak nentu gitu loh. Itu sama seperti yang kemarin ya, kita buat video itu nggak nunggu sampai setengah hari karena memang tongkang yang bermuatan batu bara itu habis, nggak ada lagi yang mau melintas. Jadi takbut tundanya menyeberang gitu kan, ke depan Islamik, ambil antrian gitu loh, ambil antrian tongkang yang kosongan yang akan melintas ke arah selatan. Itu. Jadi memang membuat schedule yang seperti yang kita ini agak-agak sulit menurut saya, karena tongkang yang bermuatan pun sekarang sudah sepi gitu. Terus yang tongkang kosongan juga sepi. Itu ya banyak sih teman-teman yang owner dari tongkang dia berbicara
Ya saya iseng-iseng sih nanya, itu nggak ada yang cari gitu kan, sepi, muatan nggak ada. Biasanya pemilik tongkang itu standby di kantor menunggu orang yang datang mencari tongkang. Sekarang pemilik tongkang yang malah nyari muatan, nanya ke penambang, nanya ke trader gitu kan. Itu nggak ada, memang sepi gitu loh. Ini makanya aku bilang dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Mungkin ada beberapa video saya berbicara masalah ekonomi dunia gitu kan. Itu Eropa ini terus serang ya, lagi resesi gitu loh, lagi resesi. Eropa lagi resesi gitu loh. Apalagi di Eropa Timur lagi perang Ukraina dan Rusia gitu kan. Ditambah lagi biaya hidup di Eropa tuh sudah saat ini sangat meningkat. Ditambah lagi gas, karena mereka sangat membutuhkan gas buat pemanas di waktu musim dingin gitu ya. Itu kalau nggak ada gas, mereka ya mau nggak mau cari batu bara. Padahal dia sendiri yang berkampanye tanpa asap gitu kan. Mau nggak mau dia sendiri sekarang yang membuat kayak semacam PLTU, pembakaran batu bara. Jadi sistem gasnya itu dirubah lagi gitu kan. Itu dirubah lagi ke batu bara gitu kan. Itu karena di Indonesia bukan satu-satunya negara yang ekspor batu bara. Dari Brazil ada, dari Cina ada, gitu kan. Dari Amerika sendiri ada, dari Australia pun juga ada gitu kan. Itu MTS 62, terus Indo Sukses 25 tongkangnya. Nah ini kalau nggak salah jenis kayunya jenis kayu Gabon ya. Ini kayunya kayu lurus untuk bahan baku kertas uang gitu kan. Nah ini ABK nya gitu. Ini kayunya lurus banget ini, karena di usia berapa tahun dia selalu di pruning ya. Karena kawasan dari HTI perkebunan dari kayu Gabon ini ya, itu sebagian masuk kawasan IKN loh. Kalau nggak salah ini konsesinya Pak Prabowo. Nah coba lihat, mirip kayak tusuk gigi ya kalau dari jauh. Ya kalau kita hitung diameternya 10 sampai 15 cm lah ya. Lebih lah ya gitu ya, kurang lebih segitu dah. Nah ini nih, coba lihat. Nah ini bahan baku kertas untuk kertas uang. Ini kayu Gabon ya, gitu. Nah ini untung sungai ini sudah mulai surut gitu ya. Ini kalau naik ini nyangkut, ini terhambur muatan. Nih coba lihat. Nah ini kayu Gabon. Coba lihat. Nah ini jenis kayunya begini nih. Itu ini dia jenis tanaman rawa gitu ya. Itu kalau kita lihat dari kulitnya gitu ya. Dan juga daunnya agak kecil. Siapa tahu teman pernah melihat daun ya mirip kayak jambu lah gitu ya daunnya itu. Cuman kulitnya dia mirip kayak ini, ya mirip kayak jambu juga, cuma lebih halus lagi dia ininya. Nah cuman bagian dalam seratnya itu dia agak kasar dia gitu. Kalau di LHP kan ya sebenarnya bukan kayu Gabon itu, dia masuk rimba campuran. Kalau di LHP kan gitu kan, karena dia sifatnya khusus kawasan industrinya, kawasan hutan industrinya dibuat tanaman Gabon semuanya ya, mungkin dispesifikasikan kayu Gabon gitu kan. Itu masalahnya kalau di LHP itu ini setahu saya ya, di LHP itu nggak ada kayu Gabon gitu kan. Taunya meranti merah, meranti putih, meranti kuning, keruing, nyato, terus ulin, apalagi
kayu-kayunya Kalimantan gitu kan. Nah cuman itu tuh yang masuk di LHP kan. Nah jadi seperti kayu jambu-jambu, terus tanaman-tanaman buah lah gitu ya, gitu kan ya. Itu dimasukkan dan rimbanya rimba campuran gitu ya. Gitu. Nah ini kosongan ini kelihatannya ini yang kemarin tongkang yang berbuatan koral ya. Mungkin 2 hari stay di depannya Karangasem ya. Itu nggak melintas, mungkin dia nunggu tempat bongkarnya itu kan, karena tempat bongkarnya ini sampingnya Big Mall ini. Itu Sentosa Daya 3. Nah itu karena tempat bongkarnya dia sempit juga saya lihat, karena habis bongkar harus segera menggeser. Kalau nggak geser nanti temannya yang lain mau sandar kemana gitu kan, karena tempatnya sangat kecil. Saya lihat bukaan dari JT-nya sendiri ya, itu mungkin kurang lebih 70 meter aja saya lihat, kecil sekali. Jadi mungkin maksimal 2 tongkang deh kalau bisa merapat. Kalau sudah ada tongkang satu yang bermasalah di sana nggak bisa apa-apa ya, mau nggak mau cuman 1 tongkang aja gitu kan. Nah terus untuk masa tambatnya mereka untuk bongkar gitu ya, ini sebenarnya 5 hari gitu ya, 5 hari maksimal 5 hari. Tapi kalau lebih cepat ya lebih baik gitu kan. Itu karena permintaan koral, permintaan pasir Palu, batu spilit itu tuh di Kalimantan cukup besar saat ini. Karena ya biasalah musim proyek. Musim proyek ya begitu. Setahun ya anggaplah 2 kali turun proyek gitu kan. Permintaan pasir, permintaan batu koral, terus semen itu ya, itu cukup besar. Gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan dari Kaltim ya maaf aja. Batu-batu di Kaltim itu walaupun batu gunung tuh enggak keras gitu loh. Dia ya, batunya tuh kayak batu padas gitu loh. Nggak bisa dijadikan pondasi, nggak kuat dia. Gitu. Nah kebanyakan ya batu-batu begitu diambil dari Palu. Gitu. Karena Palu itu cukup banyak tuh. Karena mereka daerah pegunungan kan, daerah Sulawesi itu saya lihat pegunungan. Terus di atasnya batu-batu koral begitu, tiba-tiba di bawahnya nikel gitu kan. Luar biasa ya kekayaan alam untuk bumi Indonesia gitu ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, coba kita rugi gitu kan ya. Oke lah, kita nggak punya SDM dalam hal pengolahan gitu, kita join dulu deh gitu kan, kita pelajarin, kasih lah mereka konsesi HGU 35 tahun semuanya gitu kan. Udah kita menguasain, ya udah HGU-nya tadi kan 35 tahun tuh. Mungkin ke depan tidak diperpanjang karena kita sudah punya pengalaman di situ, ya kita kelola sendiri aja gitu kan. Dan kita mencari pasar sendiri gitu kan. Ya begitu. Karena kapan kita bisanya kalau nggak begitu gitu loh kan. Sementara Cina aja harus meniru dulu, baru dia kembangkan gitu kan. Kalau untuk secara mendapatkan ilmu automatically yang begitu kelihatannya sulit menurut saya. Kalau nggak meniru nggak bisa gitu. Nah ini Dani 90 itu yang kemarin mungkin yang ngimbal itu ya, mindahkan muatannya untuk memenuhkan muatannya persis di depannya ini Big Mall itu ya. Itu apakah Dani ya kemarin ya? Karena cat tongkangnya sama sih. ada beberapa unit kalau saya perhatikan tongkangnya sama gitu kan. Karena ada juga ya stok file di Lobuah di dekat jembatan Mahulu itu ada stok file saya lihat. Ya nggak banyak sih batubara, saya nggak ngerti batubara dari mana itu. Karena kan sekarang batubara nggak boleh menggunakan jalan umum gitu kan, harus bikin jalan sendiri dia. Itu pun bekas galangan gitu dia, bekas galangan dia digunakan tuh pakai ke stok file gitu kan. Stok file sekalian JT gitu ya. Di Samarinda nih nggak boleh loh, bukan Samarinda aja, semua tempat seluruh Indonesia. Kalau JT-nya nggak terdaftar, nggak ada izin, tongkang nggak boleh ngerapat gitu.
harus punya izin. Itu kan izinnya dari perhubungan. Biasanya kalau tongkang-tongkang apa izin-izin JT begitu izin tersus dia biasanya gitu ya. Nah, ini 27 fluid. Ini batu baranya agak muda. Mungkin kisaran 38 36 nih. Warnanya pun agak pudar-pudar gitu ya. Enggak sekinclong hitam gitu kan. Enggak hitam pekat gitu. Itu. Ya yang penting keluar deh batu baranya gitu kan, udah bisa jadi uang, udah bisa membayar gaji karyawan, udah bisa membayar tunggakan solar gitu kan. Itu nggak apa-apa deh gitu kan, yang penting batu bara keluar gitu aja. Nanti tergantung dari tradernya nanti di mana di angkoret di laut, apakah di blending atau bagaimana gitu kan. Itu karena batu bara harga 3836 sekarang itu kurang lebih di 350.000 per metrik ton FOB tongkang. Murah sekali, murah. Jadi beberapa bulan yang lalu batu itu kan primadona ya, kebanyakan dari India yang minta. Kemarin sempat menembus angka di 800 ya, itu 800 rupiah bukan USD FOB tongkang gitu ya. Karena permintaan dari Cina udah sepi, Eropa Timur juga sepi, terus India juga sepi. Ya mungkin kawasan Asia Tenggara aja yang sekarang disuplai. Kita nggak bisa berharap sama Jepang, Korea. Dia minta high kalori 7 up, 6 up, tapi minta harga murah gitu kan. Siapa yang mau gitu ya? Sistem bayarnya LC lagi. Itu yang kadang-kadang trader itu yang mundur gitu ya. Kalau udah dengar Cina gitu kan, India Korea atau Jepang gitu ya, dia orientasinya berkali-kali gitu kan, bikin muyak ya kadang-kadang. Kita yang maunya trader ketemu lobby di hotel, tanya sistem pembayarannya bagaimana, terus suplai per bulannya berapa gitu kan. Udah oke begitu kan, kita biasanya bawa ke ke lokasi ya, ngelihat ininya, stock room gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang tuh yang memusingin kepala ya. Tiba-tiba bayarnya LC, kami nggak berani gitu kan, harus ada jaminan gini gitu kan. Itu yang bikin tekanan tuh bisa naik tuh. Atau nanti mereka sebentar dulu ya, kami cocokin dulu sama di Jepang gitu, sudah bisa terima nggak batu bara gitu kan. Ini Napoleon 32. Terus untuk tongkongan Soluna 52. Nah ini coba lihat, ini uang yang lewat ini Napoleon. Ya sip, Napoleon. Terus Soluna 52. Ini takbut baru nih dan juga bersih nih. Nah coba lihat. Nah kalau tongkangnya jalannya bagus gitu ya, takbutnya narik bagus tuh, kencang dua tuh, talinya kiri kanan kencang gitu kan. Nah, kalau yang seperti kemarin yang lagi kosongan, dia terbawa arus, bukan melawan arus ya. Itu salah satu tali penariknya itu kencang, satunya enggak gitu kan. Itu yang bikin kaget. Itu kita yang dari jembatan tuh ngelihat itu udah spot jantung gitu. takut nyerempet yang jembatan, kita di atas ya amit-amit aja ya. Itu tapi di pantat dari tongkang dibantu asis gitu kan, ada takbut tunda gitu ya. Nah ini sama nih batu yang lewat tadi, spesifikasinya sama kalau saya lihat. Nah ini mungkin mereka satu tempat kali ya. Nah ini terlihat sekali kalau mereka loadingnya menggunakan konveyor. Ini begini nih, berbukit-bukit dia gitu kan. Tapi apabila dia loadingnya manual, nah itu ada yang bolong tuh tengah tuh kemarin tuh kan. Itu manual itu. Jadi ya semuanya sih bagus gitu kan. Yang membedakan masa muat gitu kan. Kalau kita muat, kalau manual itu sangat membaca itu pasang surutnya air gitu kan. Apabila air terlalu pasang, kita nggak berani juga loading ya, karena truk nggak bisa masuk
Ramdor itu terlalu tinggi jadinya gitu kan. Tapi apabila dia terlalu surut juga sama. Ramdor terlalu rendah, truk nggak bisa turun gitu kan. Itu masalahnya. Jadi kebanyakan kalau dari penambang itu ya, kalau mereka punya areal agak luas gitu kan, atau nyewa jeti, nyewa stockpile. Jadi pemilik jeti atau stockpile tuh pasti menyiapkan konveyor. Di Samarinda ini kan cukup banyak ya konveyor yang portable gitu kan. Selesai pakai dipindah kemana lagi gitu kan gitu. Tapi kapasitasnya nggak besar dia. Itu beda sama KPC. KPC sekarang konveyornya itu kurang lebih 5 kilo ke laut. Karena kawasan Kutai Timur itu kan berpantai ya, bukan kawasan air dalam sana. Jadi konveyornya tuh langsung ke laut. Langsung ke vessel dia gitu kan. Itu kurang lebih 5 kilo itu. Saya berapa kali ke sana ya waktu itu, cuman kita nggak bisa bawa HP, nggak bisa ambil video karena sangat diawasin ya sama pihak KPC-nya gitu kan. Ini Dani 96, terus tongkangnya Dani 97 ya. Ini Dani, grupnya Dani ini ya. Tadi juga Dani tuh. Tadi juga Dani ya, Dani 96. Nah ini Dani 96 gitu. Ini hiburan juga nih sebenarnya kalau kita buat kamera, karena ada beberapa ABK yang nyenggol saya di channel YouTube gitu kan. Ya waktu itu siapa ya, Borneo 1 ya. Nyenggol gitu kan. Itu kebetulan mungkin tongkang sama takbutnya dia melintas di bawah jembatan pas tertangkap kamera gitu ya. Itu ya buat semangat lah buat dia, buat hiburannya dia gitu kan. Tahu sendiri lah kalau di laut gitu kan, apa yang dilihat kiri kanan kalau nggak air. nah ini sama nih spesifikasinya yang seperti tadi sama 3836 ya. Kalau sudah 3836 sebenarnya kalau kita untuk acuan IC itu sudah non spec gitu ya. Kalau update harga sekarang itu kurang lebih 350.000 per metric ton di FOB Tongkang. Harga update-nya sekarang, harga IC itu. Nah ini yang barokah tadi, Samarinda Melak. Jadi sekarang untuk kebutuhan sembakonya mereka di Melak itu banyak menggunakan jalur sungai itu. Ya ada juga sih sebagian menggunakan truk atau apa gitu kan. Ada juga gitu kan. Karena di Melak itu rata-rata orang di sana ya rumahnya itu menghadap ke sungai gitu ya. Karena kalau kita kembali ke zaman tahun 90-an, transportasi utama orang pada saat itu menggunakan kapal atau perahu gitu kan. Ya sama sih di Samarinda juga gitu kan. Transportasinya orang ya lewat sungai, makanya di Samarinda ada namanya tambangan. Mau dari Pasar Pagi ke Samarinda seberang menggunakan tambangan. Yang mau ke Palaran juga mau ke ini gitu kan. Itu mungkin ada pernah saya buatkan video ya. Pelabuhan tambangan yang ada di Pasar Pagi. Sampai sekarang sih masih ada ya. Masih ada. Cuman tidak seeksis yang seperti yang dulu. Hanya sebagian orang aja mungkin nggak mau capek mutar ke melewati jembatan Mahakam gitu kan. Mungkin mereka nggak capek mungkin, dan juga rumah mereka itu di dekat dermaga di seberang kali ya. Mungkin ya itu lebih baik mereka memilih begitu. Sekarang orang Samarinda tuh sangat ngitung sekali ya. Orang dari seberang semuanya. Tempat tinggalnya nggak jauh dari dermaga Mangkopalas gitu ya. Hitung-hitungannya secara ekonomi mereka lebih baik ikut tambangan ke Pasar Pagi gitu kan. Nggak mikirkan parkir motor, terus nggak mikirkan retribusi parkir gitu ya. Karena ya tahu sendiri lah, di mana ada pasar, di mana ada terminal, banyak tuh pungli-pungli retribusi gitu kan. Gitu ya. Kita sih sebenarnya tahu aja, cuman malas aja berdebat gitu ya. Malas saja ya, walaupun nominalnya nggak seberapa gitu kan. Itu tapi sebenarnya apa ya,
sama aja kita membiarkan sistem premanisme gitu ya. Itu. Nah ini Dani 100. Ini udah 3 nih grup Dani nih lewat ini. Terus di belakangnya nih Dani tongkangnya Dani 101. Nah ini masih cukup banyak nih belakang nih. Masih cukup banyak tongkang yang akan melintas ini. Nah ini Dani 101. Berarti grup Dani ini ada 3 unit sama ini ya. Bisa saya pastikan spesifikasi batu baranya sama 3836 itu. Karena mereka ngimbalnya ya di depan Big Mall itu gitu loh. Ngimbalnya, cuman yang saya sempat berbicara kemarin, di sana kan nggak ada kompor. Kok muatannya secantik ini gitu kan? Mungkin mereka dari tongkang satu ke tongkang yang ininya menggunakan ekskavator atau kren gitu ya. Itu karena kalau nggak dengan alat begitu nggak bisa tuh. Kalau kita andalin doser aja, atau doser kan sifatnya cuma mendorong ya. Gitu. Kalau untuk seperti eksa kan mencangkul, memindahkan muatan gitu kan. Gitu. Nah ini spesifikasinya sama 3836. Ini. Siapa tahu ada yang punya batu. Lihat video saya gitu kan. Oh itu bukan 3836 mas. Itu 4048 gitu ya. 4042 gitu semuanya gitu ya. Siapa tahu saya salah gitu kan. Aduh. Kalau saya ini suka mengkira-kira gitu kan. Itu. Karena saya kalau namanya batu bara nggak asing bagi saya, gitu kan? Nggak asing bagi saya. Saya lihat dari warna sudah bisa mengetahui tuh, kecuali dari sulfurnya yang nggak bisa saya ketahui. Dari sulfurnya. Kalau untuk gar, ya bisa lah. Kita lihat dari warnanya aja gitu kan. Udah kita bisa membayangkan garnya udah gar sekian gitu ya. Itu. Kalau sulfurnya sih ya, itu harus di lab dulu baru kelihatan. Karena dari warna nggak bisa tuh kita ngetahuin itu sulfurnya. Karena kalau sulfur semakin tinggi pasti ngasap dia. Itu. Dan sisa bakarannya itu pasti jadi abu dia gitu kan. Beda kalau yang garnya tinggi itu sisa bakarannya enggak ya abu sih, jadi abu cuma nggak banyak gitu ya. Itu. Dan juga nggak begitu ngasap dia. Itu yang bikin polusi kali ya di Jakarta. Bulan kemarin kan tingkat polusinya di Jakarta sangat parah itu kemarin kan. Ya karena industri di Karawang, industri di Tangerang, industri di Bekasi, dia menggunakan batu bara. Selain dari batu bara ya gunakan cangkang. Kalau cangkang sawit itu bisa saya pastikan garnya gar 5.000 dia. Nah, tapi apabila cangkang tadi banyak mengandung fiber, banyak nggak ada serabutnya, banyak ngikut gitu ya, udah jadi asap juga gitu kan. Karena fibernya tadi kalau sudah kena air pasti lengket di situ gitu kan. Kecuali dibolak-balik dikenakan matahari gitu kan, atau di-screen kembali, ya kemungkinan nggak ngasap. Tapi apabila dari PKS muat ke tongkang, terus nanti dari tongkang langsung bawa ke pabrik, masukkan ke boiler gitu kan, itu bisa saya pastikan pasti ngasap gitu kan. Nah itulah yang bikin polusi kemarin di Jakarta gitu kan. Itu karena industri mau besar mau kecil di Jakarta itu menggunakan batu bara dia. Karena batu bara pada saat itu lagi murah-murahnya. Karena kalau mereka menggunakan listrik gitu kan, ya atau sendiri per kWh-nya untuk listrik industri udah berapa sekarang? Ya kan? Terus perbandingan untuk 1 metrik ton batu bara itu bisa jadi berapa kWh
listriknya gitu kan. Perbandingannya di situ. Apalagi untuk yang kemarin yang non spek itu laku banget. 3836, ada yang 3634 itu laku banget gitu kan. 383 apa 3436 itu udah harga kisaran di bawah 200 per metrik ton. Terima di atas tongkang. Apa enggak gila gitu kan. Itu harga cangkang sawit aja ya sekarang ya. Kalau ya saya update harganya sekarang gitu, itu yang non screen, itu di kisaran terima di pesel di $110. Itu non screen, artinya apa adanya begitu, yang ada papernya, ada apanya gitu kan. Itu kalau sudah screen itu jatuhnya di kisaran $150 USD loh ya. Itu terima di pesel, harganya cukup gila masih gitu kan. Ya, cangkang energi alternatif selain dari batu bara gitu ya. Nah ini BMS 004. BMS ini oil bus ya. Dia BMS 004 takbutnya, terus oil busnya BMS 004A gitu. 004A ini kalau saya lihat kapasitas 4000 ya. Ini bermuatan CPO, ini bermuatan CPO dia. Nah ini bermuatan CPO dia, karena CPO sekarang nggak boleh diekspor, harus punya refinery jadi minyak goreng gitu ya. Di Kalimantan sudah ada, di Samarinda, bukan di Balikpapan, di Bontang, terus di daerah Kutai Timur, Sangkulirang tuh ada sudah refinery pengolahan CPO udah jadi minyak goreng gitu kan. Karena seperti Bimoli, seperti apa ya, merek-merek apa minyak goreng sekarang tuh kan rata-rata mereka juga punya kebun dan punya pabrik gitu ya. Kalau mereka bawa ke Jawa, diolah di Jawa, terus nanti setelah jadi di Jawa dikembalikan ke Kalimantan, menurut saya kosnya lebih besar. Kenapa mereka tidak membuat refinery yang nggak jauh dari sumbernya gitu kan? Jadi mereka kan juga menyebarkan minyak goreng ya di kawasan itu sendiri juga gitu kan. Itu maunya saya ya gitu ya. Jadi kalau maunya manajemen kan beda tuh. Itu. Nah ini saya pastikan CPO. Ini kapasitas 4000 nih. Nah itu. Nah di belakang masih cukup banyak tongkang yang bermuatan batu bara. Tadi ada grupnya Dani 3 unit melintas bermuatan batu bara dengan spesifikasi yang sama ya, terus dengan tongkang yang kapasitas yang kurang lebih sama gitu ya. Tongkang 270 feet, kapasitas ya kurang lebih 5000 ton. Kalau di depan kita ini apa ya ini ya, kalau saya lihat sih nama tongkangnya ini Robi ya. Terus saya nggak tahu ini takbutnya apa, karena di belakang tuh masih cukup banyak ya. Mungkin kalau saya lihat dari cat tongkangnya, safety-nya itu kelihatannya satu grup sama Robi gitu. Tapi ini juga Robi loh, Robi 56, safety-nya warna merah gini. ini yang ini mungkin belum sempat masuk galangan ya. Nanti selanjutnya masuk galangan warnanya disamain tuh, diseragamin sama yang lain. Jadi dari jauh udah tahu, oh ini grup Robi gitu kan. Itu perkiraan saya ya. Nah ini apa ya ini ya, Braukul ya, benar gak? Braukul 27, takbutnya Braukul 27, terus tongkangnya Robi 96. Kalau tongkangnya ini agak kecil ya, estimasi saya sih ya,
kurang lebih di 250 feet ya, 250 feet ini kurang lebih 3.500 metrik ton batu bara. Nah itu, ini cukup penuh. Tapi ini kalau saya bandingin sama tongkang yang depan tadi, ini lebih mudah nih batu baranya ya kan. Nah coba teman lihat warnanya ya, sama yang tadi grup Robi juga, ini lebih mudah nih. Nah ini ya 36 up lah ini, saya lihat ini warnanya ini. Nah ini coba lihat, ini bukan craseran ya, kok pecahannya besar-besar gitu loh. Ini kayak semacam sesingan dia, tiba-tiba ketemu yang halus gitu kan. Nah ini dia sesingan ini kalau dijual di Jakarta nih masih laku nih, industri ini gitu kan, masih menggunakan dia ini. Kalau Jakarta itu nggak perlu cari high kalori karena terlalu mahal kata dia kan. Dia lebih senang menggunakan yang low kalori karena harga lebih terjangkau gitu ya. Nah itu, ini kalau saya hitung nih masih cukup banyak ya tongkang yang akan melintas. Takbut Tunda pun kurang lebih ada 3 yang ngelayanin untuk bantu asis ngelewatin di bawah jembatan Mahakam. Nah itu, ini udah cukup panas sekali ya. Kita pun udah berjemur cukup lama juga saya buat video di sini. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.